Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan bahan ajar e-modul dengan bantuan aplikasi Visual Flipbook Maker. Apa itu aplikasi Visual Flipbook Maker? Visual Flipbook Maker adalah software untuk membuat sebuah e-book, e-katalog, e-browser, e-presentation dengan cukup mudah. Anda hanya tinggal menambahkan dokumen PDF, JPG, PNG, BMP atau jenis video, baik SWF, MP4, dan mengolahnya dengan template yang telah disediakan agar menghasilkan suatu flipbook yang menarik untuk dipresentasikan. Nah, untuk tampilan awal, e-modul yang saya rancang yaitu seperti pada di yang gambar sebelah kiri. Dan untuk tampilan awal dari aplikasi Visual Flipbook Maker itu sendiri seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan. Nah, untuk modul yang saya kembangkan yaitu berupa materi, yaitu bangun ruang sisi datar, yaitu materi kelas 8 semester 2. Apakah kalian pernah melihat bangunan seperti ini? Coba amati bangun ruang apa yang terdapat pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar bangunan ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara membuat bangunan seperti gambar di samping? Tentunya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu tentang materi bangun ruang sisi datar, karena di setiap sisi bagian tertentu luasnya hanya ada yang sama. Lalu, apa itu bangun ruang sisi datar? Kelompok bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk datar atau tidak lengkung. Nah, berikut coba sebutkan manakah bangun ruang sisi datar. Melihat dari gambar di sini yang merupakan bangun ruang sisi datar, yaitu di sini ada dadu, lalu ada lemari, ada akuarium, lalu tenda, lalu ada rubik, terus ada batu bata ya, dan juga di sini ada piramida. Nah, bisa terlihat di sini karena sisi-sisinya datar, maka yang telah tadi disebutkan itu merupakan bangun ruang sisi datar. Berbeda dengan drum ini ya, karena ini ada sisi lengkungnya yaitu atasnya berbentuk lingkaran. Begitu juga dengan bentuk topi ulang tahun ini, di sini juga ada lengkungannya. Nah, dari gambar di samping menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak benda yang berbentuk bangun ruang, baik itu bangun ruang sisi datar maupun bangun ruang sisi lengkung. Nah, dalam modul yang dikembangkan di sini, pokok bahasanya itu yang pertama adalah luas permukaan dan volume kubus, lalu luas permukaan dan volume balok, dan yang terakhir luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar gabungan, di mana gabungan di sini yaitu antara kubus dan juga balok. Lalu, bagaimana menghitung luas permukaan kubus dan balok? Luas permukaan kubus dan balok adalah jumlah dari seluruh sisi kubus dan balok itu sendiri. Untuk menentukan luas permukaan sebuah kubus, maka kita harus mengingat kembali bahwa sebuah kubus terdiri dari 6 sisi yang setiap rusuknya sama panjang. Karena panjang rusuk dari setiap rusuk itu dilambangkan dengan S seperti yang tertera dari gambarnya, maka luas setiap sisi kubus adalah S kuadrat. Maka luas permukaan sebuah kubus dapat ditulis dengan L sama dengan 6S kuadrat. Nah, untuk contoh soalnya, di sini misalkan Sani ingin membuat kotak tisu berbentuk kubus dari kertas duplek. Jika kotak tisu tersebut memiliki panjang rusuk 12 cm, tentukan luas kertas duplek yang dibutuhkan Sani. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama, apa yang telah ditemukan atau apa yang diketahui dari contoh soal berikut. Nah, di sini sudah diketahui panjang rusuknya itu 12 cm. Lalu, apa yang ditanyakannya? Yang ditanyakan di sini yaitu luas kertas duplek yang dibutuhkan Sani. Nah, untuk penyelesaiannya, karena kotak tisu berbentuk kubus, maka untuk mencari luas kertas duplek yang dibutuhkan Sani memakai rumus luas permukaan kubus, yaitu 6S kuadrat.
Maka kita langsung saja masukkan ke dalam rumusnya, yaitu dengan 6 kali 12 pangkat 2 atau 12 kuadrat, maka hasilnya 860 cm². Jadi, luas permukaan kertas duplek adalah 864 cm². Lalu, untuk luas permukaan balok. Balok memiliki 3 pasang sisi yang sama panjang dan sebangun. Nah, luas 3 sisi persegi panjangnya adalah panjang kali lebar, lalu lebar kali tinggi, dan panjang kali tinggi. Namun karena yang diukur luasnya adalah bangun ruang yaitu balok, yang jumlahnya seluruh sisinya ada 6. Seperti yang terlihat dari gambar di bawah ini ya. Kalau sebuah balok kita buka, maka jaring-jaringnya akan seperti ini. Maka akan memiliki 6 sisi. Nah, setelah itu, maka dari 6 sisi ini, rumus luasnya adalah 2 kali luas 3 sisi persegi panjang yang diketahui. Nah, setelah bisa dijabarkan menjadi L sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Maka kita bisa sederhanakan rumusnya itu 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini misalkan Agus mempunyai kerajinan membuat kotak pensil yang berbentuk balok. Bahan yang dia punya untuk membuat kotak pensil seluas 960 cm². Jika ukuran kotak pensil tersebut berukuran 8 cm x 2 cm x 3 cm, jika kotak pensil tersebut ingin dicat seperti pada gambar berikut ya, maka berapa luas permukaan yang akan dicat tiap satu kotak pensil? Nah, seperti biasa untuk penyelesaiannya, kita identifikasi dulu yang diketahuinya. Di sini yang diketahuinya luas bahannya itu 960 cm². Dan untuk ukuran kotak pensilnya, panjangnya itu 8 cm. Lalu lebarnya 2 cm dan tingginya 3 cm. Nah, yang ditanyakannya itu luas permukaan yang akan dicat. Nah, untuk penyelesaiannya, karena bentuknya berbentuk balok, maka kita tinggal langsung saja masukkan ke dalam rumus luas permukaan balok, yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, kita langsung saja masukkan ke dalam persamaannya. Di sini ada 2 dikali 8 cm kali 2 cm ditambah 8 cm dikali 3 cm ditambah 2 cm kali 3 cm. Pertama kita operasikan dulu yang ada di dalam kurung, 2-nya kita tetap tulis kembali, dikali 16 ditambah 24 ditambah 6, maka hasilnya 2 dikali 46 cm. Lalu hasil akhirnya yaitu 92 cm². Jadi, luas permukaan satu kotak pensil yang akan dicat adalah 92 cm². Nah, sebenarnya di sini kan ada sedikit mengecoh ya untuk soalnya. Ada luas bahan. Ternyata di setiap soal itu tidak semua angka yang ada di dalam soal itu digunakan. Jadi, bagaimana kita supaya bisa mencermati soal tersebut dan mengolahnya. Baik, kita lanjut. Untuk volume kubus dan balok. Nah, menentukan volume dari sebuah kubus atau balok dapat kita lakukan dengan mengamati gambar yang menunjukkan satuan kubus atau satuan balok dari gambar utuh sebuah kubus atau balok. Nah, di sini untuk sebuah kubus, misalkan di sini ada sebuah kubus dengan 2 buah satuan. Nah, volume kubus itu sama dengan panjang kubus satuan dikali lebar kubus satuan dikali tinggi kubus satuan. Nah, di sini kan untuk panjang satuannya dan lebar satuannya itu 2 kotak atau 2 kubus satuan. Jadi kita tinggal masukkan 2 dikali 2 dikali 2 satuan volume ya.
lalu maka hasilnya 8 satuan volume. Jadi, dapat kita peroleh rumus untuk menentukan volume sebuah kubus V dengan panjang rusuk S adalah volume kubus sama dengan panjang rusuk dikali panjang, maaf ini sedikit kesalahan, panjang rusuk berarti panjang rusuk juga dikali panjang rusuk. Nah, panjang rusuknya kan S sama, maka S kali S kali S sama dengan S pangkat 3. Jadi untuk rumus volume kubus yaitu V sama dengan S pangkat 3. Nah, sekarang bagaimana dengan volume balok? Perhatikan gambar balok yang menunjukkan sebuah balok satuan dengan ukuran panjangnya itu 3 satuan panjang dan lebarnya 2 satuan panjang dan tingginya 3 satuan panjang ya, seperti gambar berikut ini. Nah, untuk volume baloknya berarti panjang kubus satuan dikali lebar kubus satuan dikali tinggi kubus satuan. Kita langsung masukkan saja untuk panjangnya tadi 3 kubus satuan ya, dikali 2 kubus satuan dan 3 dikali 3 kubus satuan. Maka hasilnya 18 satuan volume. Jadi dapat kita dapatkan rumus volume balok dengan ukuran panjang kali lebar kali tinggi yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, yaitu volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi atau P kali L kali T. Nah, bagaimana dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar gabungan? Nah, untuk bisa menghitung luas bangun datar gabungan, kita perlu melihat bangun datar apa saja yang menyusun sebuah gambar. Jadi, kita harus teliti melihat sebuah bangun datar gabungan, kemudian pecah menjadi bangunan datar yang kita kenal. Kemudian, kita bisa menghitung luas untuk masing-masing bangun ruang, penyusunnya, dan menjumlahkannya. Begitupun dengan mencari volume bangun ruang sisi datar gabungan. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Di sini ada sebuah gambar seperti di bawah ini. Nah, pertanyaannya tentukan volume bangun di atas. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu mengidentifikasi dahulu untuk bentuk gambarnya. Nah, di sini bangun datar pada gambar terdiri atas bangun ruang kubus dan balok. Nah, dengan demikian, volumenya itu sama dengan V balok atau volume balok ditambah volume kubus. Nah, mana baloknya? Baloknya kita misalkan di sini kita tambah garis. Nah, ini kan suatu balok. Ini balok dan yang atasnya yang kecil ini adalah berbentuk kubus. Nah, setelah kita mengidentifikasi bentuknya kan sudah tahu ya bentuknya itu gabungan dari volume balok dan kubus. Langsung saja kita masukkan ke persamaannya yaitu V dari bangun di atas itu sama dengan V balok ditambah V kubus. Langsung saja, yaitu untuk rumus volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi ditambah volume kubus yaitu S pangkat 3. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Untuk panjangnya di sini kan 15 cm. Kita masukkan 15 dikali lebarnya 5 cm, lalu dikali tingginya 8 cm. Nah, ditambah S-nya itu berarti yang ini. Berarti sama dengan lebarnya, yaitu 5 pangkat 3. Langsung saja kita operasikan, kita hitung menjadi 600 ditambah 125. Maka hasilnya 725 cm kubik. Jadi, volume bangun di atas adalah 725 cm kubik.